Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il a'izza wa bil khusus para masyayikh, para kiai, para alim ulama yang kami hormati, Shahibul Bait serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua, kita bahas tentang Asmaul Husna. Jadi ma'rifatullahi bi asma'ihi, mengenal Allah dengan asma al-husnanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masih ingat ya? Masih ingat atau masih lupa? Lupa-lupa ya. Sebelum kita mulai, kita baca surah Fatihah dulu ya. Semoga semakin memberikan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk memulai ngaji kita kali ini saya tak tanya dulu sama panjenengan semua. Kita ini berdoa sangat sungguh-sungguh, bersujud sampai tanek ya. Zikir sampai khusyuk biasanya pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Berarti susah itu penting atau tidak? Lagi mana kita berdoa semoga menjadi orang-orang yang kata Allah dalam hadis qudsi. Masih ingat ya? Hadis qudsi itu tengah-tengah. Ini Quran. Redaksi dan isi adalah dari Allah. Ini hadis Nabi. Redaksi dan isi dari Nabi. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi, tapi isi substansinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, inna min ibadi, ada sebagian dari hamba-hambaku, man la yasluhu imanuhu, orang yang imannya tidak akan semakin naik, khusyuknya tidak akan semakin bertambah, takwanya tidak akan semakin upgrade, illa bil fakri, kecuali dalam keadaan susah. Jadi susah itu penting atau tidak tadi? Kalau ditanya susah itu baik atau tidak? Nah, ini kita nanti akan bareng-bareng membahas. Maka sebelum mulai, saya kasih saran dari hadis ini. Kalau kita iling kepada Allah itu jangan nunggu susah. Sepakat ya? Walaupun sekedar makan, minum, iling karo Gusti Allah. Sebab kenapa? Kalau mau iling nunggu susah. Susah baru iling, sedih baru iling, kakek utang baru iling. Ya. Ada yang di rumah ada yang sakit baru iling, baru ingat kepada Allah. Saya khawatir dititeni karo malaikat terus nggo gawe langganan. Wong kae nek eling pancen pas susah tok wis nggo gawe langganan. Repot teman. Maka ini sebagai mukadimah, bareng-bareng saya mengingatkan diri saya sendiri dan siapapun yang berkenan adalah untuk bisa eling kepada Allah tidak harus nunggu apa? Susah. Pas seneng monggo sing eling, pas seneng monggo sing eling. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Lah salah satu cara eling kepada Allah itu adalah nyebut asma Allah atau asma al-husna, yakni asma-asma Allah yang indah. Nah, dikatakan asmaul husna itu ada berapa? Lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahidan, pokok 100 kurang 1. Man ahsoha, siapa orang mau menjaga ini, dijadikan bacaan harian, dipahami setiap hari, terus kemudian syukur-syukur dihafal. Tapi saya lihat ini wajah-wajah sudah hafal semua. Ibu-ibu ini kayaknya 5 juz setiap hari ya. 5 apa malah 7? Alhamdulillah. Juz apa saja tadi itu? Nah, pokok intinya adalah asmaul husna ini kita ada usaha untuk mengetahuinya, menjaganya, membacanya terus menerus, maka dakhalal jannah. Ini janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, orang tersebut akan masuk kemana? Surga. Itu ahso. Ahso itu pokoknya menjaga setiap hari. Barangkali jenengan pas habis baca Quran. Nek baca Quran pakai mushaf atau pakai HP, Pak Bu? Pakai mushaf mawon. Jangan pakai HP. Pakai HP itu kadang-kadang yang kita buka adalah aplikasi Quran. Iklannya lho, wong joget. Betul dah? Wong joget. Lagian saya pernah umroh pas Ramadan itu ya. Lagi baca Quran pakai HP karena mungkin terlalu jauh saya mau ngambil Quran, saya baca Quran pakai HP, pilih tak tutup, buka. Itu ada orang dari pokoknya bukan orang Indonesia, pakai bahasa Arab kurang lebih, la taqra, jangan kau baca. Jangan kau baca dengan HP, iqra bil mushaf, bacalah dengan mushaf. Saya bilang, "Limana? Kenapa?" Dia jawab, li'annal mushaf, ya, karena mushaf itu liqira'ah faqat. Mushaf itu dibuat memang untuk membaca kalam Allah. Kalau HP dibuat untuk macam-macam. Bahkan hari ini HP itu kalau ada seorang anak sudah pegang HP, suruh sholat nanti dulu atau langsung? Berarti HP ini seringnya mengingatkan kita kepada Allah atau menghalangi kita kepada Allah? HP ini fungsinya terlalu macam-macam. Ya, kadang-kadang di grup-grup itu loh Pak, Masya Allah, grup-grup RT, RW gitu, seret hadiah untuk ketua grup, barang dibuka, bening Pak. Saya yang masih muda-muda ya, astagfirullahaladzim. Nek jenengan sih langsung, ya Allah. Nek kula astagfirullahaladzim tapi usit bukan ono liyone. Yang masih muda-muda seperti saya, ya Allah, jenengane HP itu kerasa banget nyedot waktu, menjauhkan konsentrasi zikir kita kepada Allah. Dan maka kalau baca Quran idealnya pakai apa? Mushaf. Apalagi ini sebentar lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan sampai ada Al-Quran di rumah kok nggeletak anteng itu Quran sampai debunya 2 cm. Widwin kadang-kadang nang dhuwur lemari ditindih helm. Ya Allah, jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Ampun kados. Kita harus mulai seneng dengan baca Al-Qur'an. Nah, habis baca Quran itu biasanya sudah dicetak sana. Depannya atau belakangnya itu ada asmaul. Dibaca itu. Lebu surga. Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad itu mudah banget. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki hal-hal mudah, bukan hal-hal yang sulit. Saya tanya yang hadir di sini, adakah yang pernah semalam suntuk waktu digunakan untuk sholat? Pernah atau tidak? Loh, tiwas aku husnudzon kok. Ada yang semalam suntuk digunakan untuk sholat, ada atau tidak? Ada.
bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, dia terhitung seluruh malam bagaikan orang nopo sholat. Maka ini wajah-wajah ahli sholat standar. Dan bahkan saya yakin sekali yang di sini itu tidak hanya itu. Ini ahli tahajud semua. Bapak-bapak ini kayaknya wajah jam 2 udah bangun. 2 kamar mandi terus. Alhamdulillah. Ada ya pesan pertama pokok kalau baca Quran sempatkan juga baca apa tadi? Asmaul Husna, dibaca aja. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi adalah riwayat Imam Bukhari, di dalam riwayat yang lain yang tadi awal itu muttafaqun alaih Bukhari, terus kemudian Imam Muslim, bahkan At-Tirmidzi dan sebagainya. Kalau yang khusus dari riwayat Imam Bukhari itu bahasanya begini. Man hafidhaha, siapa orang menghafal, dia hafal Asmaul Husna, sama dakhalal jannah. Udah simple banget, gampang tinggal dibaca lah. Hanya saja kalau dibaca tok itu tentu fadilahnya tidak terlalu banyak. Yang paling ideal adalah untuk kita pahami satu persatu. Kenapa sih Allah satu tapi punya asma berapa tadi? Itu kira-kira kebetulan atau ada hikmahnya? Ada hikmah. Itu kebetulan atau kira-kira ada manfaatnya? Ada manfaat. Kebetulan atau pasti ada fadilahnya? Seumur hidup pernah mempelajari satu persatu? Nah ini makanya saya khawatir nanti kita sudah sampai di alam kubur, dikatakan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita kan jawab Allahu Rabbi. Tidak menutup kemungkinan kita akan ditanya terkait masalah siapa itu Allah. Kalau kita sudah paham bahwa Allah itu punya Asmaul Husna dan sebagainya, ada ilmu-ilmu yang kita raih selama kita hidup di dunia pasti manfaat. Alhamdulillah. Nah, terakhir kemarin kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Habis Ar-Rahman Ar-Rahim terus urutannya siapa? Al-Malik. Berarti hari ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Malik. Ma makna Al-Malik? Ya, apa makna Al-Malik? Al-Malik bila alifin tanpa huruf alif itu artinya raja di raja. Allah itu raja di raja. Kalau Al-Malik bil alif artinya pemilik sejati. Pemilik sejati. Maka dalam orang membaca surah Fatihah itu boleh membaca panjang, boleh baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki yaumiddin. Boleh? Maliki yaumiddin. Boleh. Kalau pengen tahu tentang fikihnya, yang baik, yang panjang di rakaat pertama, yang pendek di rakaat kedua. Karena memang sunahnya itu awal itu lebih panjang daripada yang akhir. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi besok kalau ada imam kok baca rakaat kedua Maliki yaumiddin, enggak usah kaget. Memang begitu boleh. Kecuali dalam surah An-Nas. Kalau dalam surah An-Nas wajib pendek. Malikin Nas itu keliru. Cetra wila-wila. Nah, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait Malik, yakni dibaca panjang. Artinya apa tadi? Pemilik sejati, pemilik hakiki. Saya katakan kata-kata hakiki itu penting. Karena biar kita tidak gampang lho iki sandal ndek sapa ndek Gusti Allah to ya. Lah iku mah ndek Gusti Allah to ya. Bukan begitu. Nah, dulu tuh sampai ada cerita itu pas Pak Kiai ini anekdot nang pondok. Jadi pondok itu kan punya cerita turun temurun sing guyon, tapi guyonnya punya makna. Pak Kiai itu sedang bercerita. Pokoknya segala bumi langit seisinya milik siapa? Allah. Ini lautan milik siapa? Allah. Seluruh harta yang kita pakai setiap hari milik siapa? Allah. Bahkan badan kita semua yang ada di muka bumi ini milik siapa? Allah. Ini ono santri anyar lupa. Nek kabeh nggon Gusti Allah yo enak.
Nggo bengi jajal tak jiko. Kaya ana wedhus ngene Pak Kiai tak sembelih nggo gawe mayuran kanca-kanca dadi dilelah santri anyar berling sembelih itu wedhus seret isu-isu terus kemudian makan bareng-bareng. Loh, pas Pak Kiai ngerti lho, iki kok ana nggih niki anu mendho niki. Loh, jika wedhus kok ndi? Nika saking kandang. Loh, kan kandang menggo gawe ngene-ngene. Lah niki kan gen Gusti Allah. Jarane Pak Kiai ya Gusti Allah tapi aja milih sing gedhe to. Nah, tentu kita harus pahami bahwa yang dimaksud Malik itu adalah pemilik hakiki. Kalau setiap kita adalah pemilik majazi yang tidak sebenarnya. Yang sebenarnya milik siapa? Allah. Alhasil kita ini dititipi. Orang kalau paham bahwa apa yang dipunya adalah dititipi, insya Allah kalau dia kaya nanti mirip-mirip Nabi Sulaiman alaihis. Nabi Sulaiman itu Masya Allah kekayaannya luar biasa, sangat banyak banget. Beliau ini diberikan kenikmatan, beliau mengatakan gimana? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah titipan Allah. Berarti pemilik sejatinya siapa? Allah. Karena pemilik sejatinya adalah Allah, kita ini dititipi untuk apa? Titipan-titipan itu bernama anak, bernama mobil, bernama kendaraan. Kok sang pemilik itu nitipkan kita untuk diamanah itu buat apa? Untuk sarana ibadah. Buat apa tadi? Sarana ibadah. Jadi uang itu sebenarnya untuk sarana apa? Ibadah. Jadi orang bekerja itu untuk sarana ibadah. Saya tanya sekarang, ada enggak orang yang bekerja justru terhalang dari ibadah, ada atau tidak? Berarti tertipu orang itu. Harusnya kerja itu adalah sarana ibadah, bukan penghalang ibadah. Ana wong nyambut gawe ngethut takoni, ki engko bae golek duit ngomong nggo saung ibadah. Jarine nggo saung ibadah sampai ora sempat ibadah piye iki? Salate nganti jam 2:15. Salat jam 2:15 kan salat apa kuwi? Malaikat dhuwur wis munggah, malaikat asar urung medhun kan. Nah, maka kata Malik itu pemilik sejati. Setiap kita sadar bahwa pemilik sejatinya adalah Allah, kemudian kita akan bertanya, lalu ngapain diamanahkan ke saya? Adalah untuk sarana alat ibadah. Sekarang saya tanya, nek jenengan punya misalkan Fortuner sama Xenia, punya apa tadi? Fortuner sama apa? Xenia. Terus ono tonggone sing loro. Ono tonggone sing apa? Loro. Harusnya harta itu buat apa tadi? Sarana apa? Ibadah, nggo golek ganjaran, betul napa mboten? Betul. Niku sing terus kemudian ana tangga sing lara niku sing disilehke Xeniane napa Fortunere? Jawab dhewe lho ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kadang-kadang kita itu dikasih oleh Allah pas-pasan karena nek kakean lali gitu. Dikasih oleh Allah pas-pasan karena kalau kebanyakan itu menghalangi ibadah. Betul atau tidak? Kalau memang bisa kemudian dikasih banyak dan memperdekat kita dengan Allah, menjadi wasilah, menjadi lantaran, menjadi sarana kita semakin dekat dengan Allah, bagus. Itu kayak Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman. Sampai ada satu kisah, saya di kitab kecil, enggak kecil banget sih, 2 jilid. Namanya kitab itu Hayatul Hayawan Kubra. Itu banyak menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan kisah para hewan zaman itu. Sepakat kan semua ulama? Bahkan ada satu surah tersendiri, surahnya surah An-Naml. Surat apa dalam Quran? Artinya apa? Jenengan sing jelas semut lho, kecoa ngono. Semut apa? Semut. Semut itu kisahnya dengan siapa? Nabi Sulaiman ya. Nah, di kitab, di buku yang namanya
Hayatul Hayawan Kubro, saya belum nemu terjemahannya, itu masih bahasa Arab. Itu dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu satu ketika beliau sedang melihat, merawat kuda-kuda beliau. Kuda itu termasuk hewan murah atau hewan mahal? Dan ini kuda-kuda yang bagus benar, hewan mahal. Kalau sekarang kuda yang bagus gitu harganya sampai berapa? Ratusan juta, bahkan miliar itu kuda. Beliau itu punya tidak tanggung-tanggung, jumlahnya ratusan ribu, alf, bahkan mungkin bisa mendekati di kata juta. Saking banyaknya beliau punya. Lah saking repotnya beliau ngurus kuda di kandang-kandang kuda itu, sampai sholat sore beliau. Sholat sore, kalau dulu belum ada istilah asar, sholat sore beliau itu telat. Begitu sampai istana, beliau istighfar, sujud mohon ampun kepada Allah, sholatnya itu telat. Telat itu ora telat banget, ora telat model dewi mboten. Yus telat ngeten mau, tidak seperti biasanya. Maka beliau langsung mengatakan demikian, ya Allah, inna hadal amwal, sesungguhnya harta-harta ini semestinya mendekatkan aku kepada Engkau. Kali ini ternyata menghalangi aku dari Engkau. Maka ya Allah, ku gunakan seluruh harta ini untuk kujadikan berlipat lebih dekat aku kepada Engkau. Karena tadi sudah menjauhkan aku dari Engkau, maka harta ini kugunakan lebih cepat, lebih dekat, berlipat menjadi aku lebih dekat dengan Engkau. Akhirnya seluruh kuda itu disodakohkan. Jenengan sesekali coba, tidak apa-apa. Mepet asar nyuci motor. Mepet asar nyuci motor. Ya nek urung kuat mobil ya motor, dia mobil monggo seret barang terus asar terat, astagfirullahaladzim. Ini semestinya urusan mobil, semestinya urusan kendaraan itu harus membuat kedekatanku kepada Engkau. Lah kok ini malah menjauhkan? Maka aku akan lakukan sesuatu yang membuat aku jauh lebih dekat, berlipat lebih dekat. Terus motornya dinapake ono koncoku sing kok ngono ku yo terus. Lah terus disuka hitunganan pura Kang. Iya tak sedekahke tapi tak cicil spione dhisik. Padha wae. Alhasil orang itu otomatis akan paham kalau pemilik hakikinya adalah siapa tadi? Maka dia dititipi itu pasti akan mikir bagaimana titipan ini untuk mendekatkan kepada sang pemilik sejati. Jangan sampai membuat jauh. Kalau sempat membuat jauh, maka lakukan sesuatu yang akan memperdekat lebih cepat dibanding sebelumnya. Cerah? Saya tanya, kita ini semua kan sebenarnya bukan benar-benar ada, tapi kita ini diadakan. Betul? Kita benar-benar ada atau diadakan? Diadakan. Harta kita ada atau diadakan? Ya, diadakan. Kendaraan kita ada atau diadakan? Diadakan. Dan setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Betul atau tidak? Kalau ini dipahami dari depan, insya Allah sedekah ya rada enteng. Karena itu diberikan kepada yang punya kok. Coba lihat bahasa Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimunas shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta yang kami berikan, kata Allah, orang-orang takwa itu, orang-orang mukmin itu bersedekah. Berarti harta itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Maka kalau ada orang habis sedekah kok terus gaya, nyoki sungguhku, nyoki sungguhku. Lu sungguhane sapa? Wong asline milik siapa? Kita ini kan nyalurkan saja. Nyalurkan saja. Bayangkan, Pak, ada karyawan misalkan. Karyawan atau kuli atau apa, sama bosnya dititipi.
Aku titip ya, ini sembako berikan kepada sana pemukiman pojok sana yang membutuhkan sana ini. Terus ini kulinya atau karyawannya ini siap. Habis itu terus dibagikan di pemukiman tersebut. Nyo, songgon aku. Singken sinten iki Pak, songgon aku tuh yo. Matur suwun ngono lho. Apa meneh begitu. Ternyata di belakangnya itu ada bos lagi kong ini gitu. Kira-kira kuwi karyawan diapake, Pak? Hah? Diapake. Diapake kira-kira. Woi ditendang itu. Tidak dipecat saja terima kasih, betul kan? Lah, bos yang hakiki, pemilik yang hakiki atas segala sesuatu adalah siapa? Maka pada saat kita sedekah, ojo kemlindi. Apalagi ngungkit-ngungkit. Kowe mbiyen ora tak tulungi dadi apa kowe mbiyen? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi kita tuh hanya nyalurkan saja. Dari Asmaul Husna namanya Malik, pemilik sejati ini loh. Kita sudah mulai ada pemahaman bahwa segala sesuatu yang hari ini kita pakai itu itu adalah untuk fasilitas menuju Allah. Nomor 2, itu hakikinya milik siapa? Ya wajar bila memang dikembalikan kepada Allah. Dan satu ketika pasti diambil atau tidak? Pasti diambil. Segala kepemilikan kita hari ini pasti diambil oleh pemilik sejati atau tidak? Pasti. Saya tahu Pak pernah ngaji seperti ini. Tak ulang-ulang. Bapak Ibu rahimakumullah, HP ini hakikinya milik siapa? Allah. Segala yang kita pakai setiap hari ini milik siapa? Milik Allah. Kita ini sebenarnya ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan itu pasti ditiadakan. Ngajine sore Pak nang ngarep Masjid Nabawi. Bari Isya leyeh-leyeh rotok turun-turun sekedhik ngeten sudah clear karo menghadap ke sana gitu. Lho kono wong jikuk barang-barang. Barang ngono tak oyak tekan ngisor nyaris ketemu rotok ngobrol-ngobrol kali polisi dan sebagainya. Ternyata wis ora mungkin ketemu bar kalih munggah. Ketok ikan iki ngaji mau sore ya. Ya Allah, ketok salah ngaji aku. Ora rawuh ingkang tansah menawi Bapak Ibu rahimakumullah. Maksudnya begini, Bu. Setiap kita ini nek wis ngaji wis ana ilmune, meh lara kaya ngopo, meh sedya kaya ngopo, ada remnya. Betul atau tidak? Memang ini yang saya bahas bahwa segala sesuatu itu bukan ada tapi apa tadi? Diadakan. Sehingga sewaktu-waktu apa? Ini pasti atau pasti? Jadi ngaji ini termasuk ngaji yang ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat atau ringan? Ringan diucapkan. Ringan diucapkan, berat dipraktekkan. Betul kan? Nah, tapi mau seberat apapun, nek wis ngaji tetap mending. Ya istilahnya kacek lah ya, kacek. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ngamal ke ilmu itu memang harus berat. Kenapa? Biar kita melibatkan Allah yang maha kuat. Betul? Ya, ada orang misalkan sakit begitu. Ada orang begitu sakit, Allah, astagfirullah. Dia habis kecelakaan misalkan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada orang yang sama mungkin kecelakaannya juga bareng. Wah layo, loro tenang, mati bae, ketemu keluarga yang nabrak, gara-gara kowe. Saya tanya model seperti itu ada atau tidak? Kenapa sedemikian jauh? Karena di sini kosong Pak, nggak ada kedekatan, nggak ada kenalan, nggak ada ilmu. Yuk kita sih, nek ada insiden apa-apa, misalkan terjadi musibah dan sebagainya sih, tetap yo susah disik, mung tidak terlalu lama. Dang iling, masih ingat ya? Dang napa? Iling. Semua itu milik siapa? Semua milik Allah. Loh, siapa yang paling bisa nyontoni seperti ini? Yo Kanjeng Nabi.
Masya Allah, Nabi itu ya Nabi tenan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Namun ini mumpung ketemu cerita masalah nabi-nabi ini, saya cuma ngabari ternyata dari sekian banyak nabi itu ada nabi yang tidak masuk surga, ternyata ada nabi yang masuk neraka. Jangan kertas nabi sinten? Ya betul, nabi palsu. Enggak, diguyon saja. Nah, ini kita lagi bicara nabi yang memang hakiki nabi, yakni nabi contoh para kita, contoh seluruh umat, nabi akhir zaman, rahmatan lil, itu manusia yang paling paham tentang segala sesuatu milik Allah, paling paham, dan beliau diuji paling ngeri dibanding kita. Cerita aja saya tidak mampu kadang-kadang. Siapa sih Pak yang tidak sedih kalau anaknya meninggal? Sedih atau sedih banget? Cerita aja tidak kuat. Bayangkan, Rasulullah itu seluruh putra putrinya meninggal dunia, sisa satu. Koyo ngapa tuh. Tapi karena Allah itu sudah memberikan ilmu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah paham bahwa semuanya itu milik siapa tadi? Jadi ceritanya maka diberi kekuatan. Sehingga pemahaman kita hari ini, Allah itu punya nama apa tadi? Al-Malik. Ini akan meringankan hidup kita nanti. Kita tidak pernah merequest untuk menjadi orang susah atau orang sedih. Mungkin sewaktu-waktu itu datang, saat sedih kita tidak akan berlebihan, saat seneng kita juga tidak akan sampai sombong. Wong kabeh ndek Gusti. Sing duwe mobil loro tetap ora kena sombong, wong ana sing duwe telu nggih, Bang. Nggih mboten? Yang punya 3 boleh sombong atau tidak? Enggak, ada yang punya 5. Yang punya 5 boleh sombong atau tidak? Enggak boleh. Ada yang punya dealer. Betul? Orang kena sombong. Kadang-kadang sing nom-nom itu lho nek sing bapak ibu sih mboten lah. Sing nom-nom itu lho nek cok kadang cok ijik sombong sing nom-nom niku lho nom-nom ya bangsa sak umuran kula sak ngisore kula njenengan pun mboten. Kadang-kadang seret mobilnya anyar meling-meling gitu, terus kepikiran aku meh lewat ngarep mungsuhku. Ngarep mungsuh kadang mending, aku meh lewat ngarep mantanku tak klakson. Tin nyesel ora. Ya, jangan begitu. Semua milik siapa? Allah. Artinya apa nih kok semua milik Allah? Iya jelas lah. Semua milik Allah, semua milik Allah. Karena semua milik Allah, ya suka-suka Allah mau dijadikan seperti apa. Ini kita mau mulai masuk ke Malik tanpa alif ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Terus wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal. Semua milik Allah. Allah mau ngasih kepada siapa adalah sekehendak siapa? Jadi kenapa yang di atas, yang sedang kaya, yang sedang punya, yang lagi sukses tidak boleh sombong? Karena segala yang dipunyai itu milik Allah. Allah bisa saja tiba-tiba ngambil, betul? Tapi banyak loh orang ngel-ngel ketemu Gusti Allah. Walaupun sebanyak apapun bagi Allah itu mudah sekali. Ya. Saya itu pernah penasaran terhadap orang yang dia itu kebalikannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan tadi ini gimana? Hadza min fadli rabbi. Kalau Qarun mengatakan hadza min ilmin indi. Ini milikku kalau kata Qarun. Ini gara-gara timku. Ini memang perusahaanku, memang marketingku, memang pabrikku, dan sebagainya kuku semua. Sampai diakuisisi itu semuanya. Dan akhirnya Qarun gimana? Qarun itu saya pernah datang ke sana di kota namanya kota Fayyum. Sekarang tempat di mana Qarun dibenamkan itu sekarang sudah menjadi danau. Kota Fayyum itu agak pojok di daerah Putih. Keledung anak teng Mesir. Di Mesir itu. Nah, Jawa besok sebelum Ramadan berangkat ke sana lagi. Memang senang tulan lah ceritanya. Ngapunten terus enom senang tulan tidak apa.
Di Fayum itu tempat di mana dulu Qarun dibenamkan bersama seluruh hartanya, ya, bersama seluruh hartanya. Sehingga kalau hari ini orang nemu harta disebut harta apa? Padahal nang kono lho, iso ana wong nemu duit nang klidung ini harta. Dari mana Qarun bisa sampai disiksa seperti itu? Dari sebuah pemahaman yang salah. Mengatakan bahwa ini milik saya, ini tim saya, kini diterus-terus ke bahaya, Pak. Masya Allah. Maka sesekali Pak Bu rahimakumullah, zikir kita itu tidak hanya di atas sajadah. Kadang-kadang saat di mobil, engkau ini hanya titipan, jangan masuk ke hati, gitu. Rumah dan sebagainya, pemilik sejatinya siapa? Allah. Dan yang lagi posisi di bawah, yang lagi susah, yang lagi sedih, yang lagi merana, lagi tidak punya apa-apa, jangan terlampau sedih. Ingat, semua milik siapa? Dan Allah itu bisa juga tu'til mulka man, bisa ngasih kepunyaan, ngasih raja, ngasih kemuliaan kepada setiap hambanya yang dikehendaki, termasuk yang hari ini lagi sedih. Jadi sing sedih ora pati ya sedih, sing seneng ya tidak sampai, sing sedih tidak sampai putus asa, yang seneng tidak sampai sombong. Ini dari pemahaman apa tadi? Asmaul Husna apa? Malik. Allah pemilik sejati. Allah pemilik sejati. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Berikutnya, sekarang kita akan Al-Malik yang tanpa alif. Jadi bacanya gimana? Al-Maliku, ya. Al-Maliku artinya raja di raja, atau raja yang hakiki, penguasa yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Kenapa disebut hakiki? Setidaknya karena ada 4 sudut pandang. Berapa? 4. Yang pertama, kenapa Allah disebut raja hakiki? Karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Tanpa apa? Orang yang menjadi raja atau orang yang menguasai Indonesia kira-kira di Malaysia berkuasa atau tidak? Tidak. Orang yang menjadi penguasa di Malaysia kira-kira menjadi penguasa di Brunei tidak? Tidak. Bisa sembarangan masuk? Tidak. Lah kalau Allah kekuasaannya, kerajaannya Allah itu semua tanpa batas. Misal begini Pak, jenengan ada sesuatu masalah sedikit disebut di Magelang, ya, di Magelang. Terus jenengan kenal sama pejabat-pejabat yang ada di Magelang, bahkan icik sedulur karo pejabat-pejabat. Kira-kira urusannya mudah atau mudah? Mudah. Tapi kalau putrane jenengan kasusin nang Jakarta pripun? Angel lho mboten? Kenapa? Karena kekuasaan makhluk itu pasti dibatasi oleh ruang. Kalau kekuasaannya Allah, tidak ada batasan ruang. Alhasil ngeten. Jenengan nanti akan praktekkan ketika putra-putri panjenengan sudah mulai kuliah di luar kota atau kerja di luar kota, bahkan di luar Jawa atau di luar negeri yang agak jauh-jauh. Kalau masih di sekitar Magelang, jenengan telepon hari ini datang langsung kemudian ngasih sesuatu bisa. Tapi kalau misalnya kuliah di Mesir atau kerja di Riau dan sebagainya, itu kalau ada apa-apa di sana, kira-kira kalau nyambati penguasa sini bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kalau kenal Al-Malik, apa tadi? Artinya apa? Raja yang hakiki, penguasa yang hakiki, penguasa yang tak terbatas, kita bisa nyambati Allah. Ya Allah, ini di sini daerah kekuasaan Engkau.
Daerah di mana anak saya kuliah juga daerah kekuasaan Engkau. Saya seorang ibu yang tidak bisa apa-apa. Transfer saja kalau itu sampai ke Kairo tidak bisa. Apalagi mau kirim makanan kesukaan anak. Pemene apa? Sambal pete. Utawa nama. Tidak bisa apa-apa. Pengen membuat anak sana tertolong atau bahagia tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita punya sang penguasa yang semuanya dikuasai, yang tanpa batas, kepada Allah lah kita menyambat, kepada Allah lah kita berharap. Cetra wila-wila sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada berapa tadi setidaknya sudut pandangnya? Nomor 2. Tapi saya tanya dulu, ini ngaji itu selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Saya kira jam 3. Enggak, itu paling 1 jam ngaji. Nah, berikutnya di sudut pandang yang kedua, bahwa kekuasaan Allah itu tanpa batas waktu. Tanpa batas apa? Kalau ada orang yang paling kaya di sini, sehingga kira-kira hartanya untuk berapa turunan? Untuk berapa? 7 turunan. Ternyata dilalah keturunan pertama anaknya beling-beling. Kira-kira sampai 3 turunan betul? Tapi hari ini kita kenal sama Allah yang terus kuasa tanpa batas waktu. Kita boleh kemudian berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk keturunan-keturunan kita sebanyak-banyaknya. Karena Allah menjadi penguasa hari ini, besok ke cucu kita lagi, ke cucu kita lagi. Itu lebih menggaransi. Siapa yakin pasti ajaib. Siapa tidak yakin biasa saja. Karena keyakinan itu sudah ajaib. Ini saya ngulang ngaji kemarin. Keyakinan itu apa? Ajaib. Keimanan itu istimewa, Pak. Yang pertama, yang namanya keyakinan atau keimanan itu ajaib. Saya kasih contoh sing elek-elekan. Ini contoh sing paling elek sak dunya wis lah. Contoh sing paling receh. Kita yakin pada sesuatu yang salah saja ajaib, apalagi yakin kepada zat yang maha benar. Dulu itu pas saya masih SD, nek jenengan SD atau SR, Bu? Wah, sok muda Ibu itu. SD atau SR Pak jenengan? SD lah ya. SD itu kalau pas main layang-layang ya kan? Main layang-layang terus ada salah satu teman kebelet. Maka teman yang lain nyuruh membawa apa? Batu. Di mana? Ditaruh di mana? Saku. Jenengan menangis sing atas niku. Menangis atas itu. Menangis. Terus kemudian yang tadinya kebelet gimana? Karena apa ini coba? Yakinan. Maka yang namanya yakin itu ya yakin saja, tidak usah diyakin-yakinkan. Itu bisa mempengaruhi psikologis, anatomi tubuh yang tadinya sudah muntup-muntup gitu. Bisa jadi rasido, betul? Itu keyakinan. Padahal ini yakin pada sesuatu yang salah, ini batu. Itu kan keliru tuh. Salah itu. Saja berpengaruh. Apalagi kalau kita meyakini zat yang menciptakan batu, langit, bumi, lautan dan seluruh isinya, maka pasti ajaib. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari sinilah tadi itu Al-Malik, Allah yang Maha apa tadi? Kuasa atau raja itu tanpa batas apa yang pertama? Ruang. Yang nomor 2 tanpa batas yakini, Pak, yakini. Tiap kali kita berdoa kepada sedulur yang jauh, yakin, saya yakin. Mesti ajaib. Ada pengaruh sampai ke Papua, ada pengaruh sampai ke Riau. Ada pengaruh sampai ke luar negeri. Dan ada pengaruh sampai ke anak cucu kita.
Dalam surah Kahfi itu ada bahasa wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Terus wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir. Jenengan jane apal, cuma ndak mau sombong. Itu coba dibuka ya di tafsirnya. Itu tuh kan kisah di mana Nabi Musa sama Nabi siapa? Nabi Khidir. Ya, langsung kita persingkat ceritanya. Kalau cerita dari awal kepanjangan, persingkat ceritanya. Kala itu Nabi Khidir kan tiba-tiba membenahi tembok yang hampir apa? Roboh. Ternyata karena di bawahnya ada apa? Peninggal harta warisan peninggalan ya orang tua dari anak yatim ya, begitu kan. Buka coba tafsirnya, buka tafsirnya. Ternyata yang dimaksud orang tua di situ adalah orang tua keturunan ke-7, ke-8 atau bahkan lebih. Itu saja karena Abu Humad tadi apa? Orang tua yang soleh itu berdoa sampai turun ke-7 turunan, ke-8 turunan dijagakan hartanya oleh Allah. Kata di sana kanzun. Imam At-Tabari mengatakan, Ibnu Jarir At-Tabari di sana menyebutkan banyak sekali riwayat. Ada yang menyebutkan kanzun di situ artinya harta. Ada yang menyebut kanzun di situ adalah lauhud. Lauh itu lempengan ilmu. Ada yang menyebutkan kalau itu adalah keilmuan. Maka apapun itu dari turunan-turunan leluhurnya yang ke-8 bisa dijagakan oleh Allah atas requestnya para pendahulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka monggo ndonga sing tenanan. Karena Allah itu kuasanya tak mengenal apa? Waktu. Cetha wila-wila. Ya Allah. Kalau segala sesuatu itu nek misalkan tiket nek wis hangus ya wis. Ya kan? Terus kemudian anak nek wis kadung ini ya wis. Misalkan anak biyen kae wis kadung ora mondok, biyen dipondokke rono, pindah rene, sekolah ki rono, pindah rene, pindah muyer sampai diantar ning pondok. Wong tuane urung tekan omah, anak is tekan omah dhisik. Lah kalau jenengan kenal sama Al-Malik, Maha Penguasa yang tanpa kenal waktu, kita tidak putus asa, masih bisa request anak tetap bisa menjadi soleh. Ya. Karena Allah yang dulu ketika anak kita masih kecil dengan Allah yang ketika anak kita sudah besar sama kuasanya tanpa kenal waktu. Cetha? Understand? Understand jawabannya 10 ngeten mau nang semua. Ya Allah ya Rahman. Kemudian nomor berapa? Jika Allah itu raja di raja, maha kuasa, tanpa kenal zahir maupun batin. Zahir maupun apa? Batin. Pak, kalau bisa milih ya, jane mending sakit gigi atau sakit hati? Yang mana? Sakit daripada sakit kan gitu toh, alias tetap mending sakit apa tadi? Mending sehat ya. Tapi begini Bapak Ibu rahimakumullah, kita pahami benar-benar Allah itu maha kuasa, bukan hanya menguasai zahir tiap kita. Di setiap hati kita itu Allah yang maha menguasai loh. Benar-benar Allah. Maka ada doa ya muqallibal, terus tsabbit qalbi. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka siapa yang hari ini lagi dituduh sing macam-macam kewendu ngomong ya Allah kenyataane wis ngaku orang kalau sedang dituduh kan bilang tidak, ya salah. Bilang iya, ya salah. Hasbunallah.
Nah, Allah yang maha menguasai di perkara zahir, artinya siapa yang hari ini sedang punya sakit, sedang punya masalah dengan perkara zahir, silahkan mengadu kepada Allah. Siapa yang hari ini sedang punya perkara yang paling batin sekalipun, yang kadang suami atau istri tidak tahu, mengadulah ke Allah. Karena dia yang tahu persis, dia yang maha kuasa. Dia tetap menjadi raja di hati kita yang paling kecil sama Allah. Tetap menjadi raja. Tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya hati diri kita sendiri, anak, istri, suami dan sebagainya. Kalau kita pahami benar-benar bahwa sang penguasa hati anak kita, istri kita, suami kita dan sebagainya itu adalah Allah, sebenarnya tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu ribut tentang perdebatan yang macam-macam. Ini biasanya sing bapak-bapak buri senengannya dicontoni sing kaya. Misalkan nih bapak-bapak sudah mulai ada tingkah aneh-aneh. Apa tingkah aneh-anehnya? Gara-gara kemarin reuni SMA. Terus dadi nang nomor HP ki rada ana sing mencurigakan. Maka ibu-ibu mboten usah sing angel-angel. Ini tambah dituduh, saya khawatir. Akhirnya nekat malahan. Nuduh terus wis tak nekat bae. Lah karo ndikae. Ora repot malahan. Mending gawe sujud ibu. Karena saya yakin sekali nek padha ndongone tetep menang ibu-ibu. Kenapa? Karena nek jarane Kanjeng Nabi, kalau wanita itu berdoa lebih ngerentes. Betul atau tidak? Jadi cara suami dikata, ya Allah, 2, 3 atau 4 ya Allah. Ngono ya. Si ibu tinggal bilang, ya Allah, gagalkan. Selesai. Wah, ini nanti saya dibenci bapak-bapak. Ustaz kan tidak ngomong-ngomong. Nah, maksudnya begini, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka tidak ada yang paling bisa menjaga hati istri atau hati suami kecuali Allah. Dari awal request lah, ya Allah, jaga hati suami saya ya Allah. Dia itu kok ya sekarang kerja di luar kota, lek karyawannya ayu-ayu ya Allah. Ngono terusan. Nek kalau Allah sudah benar-benar menjaga. Tadi asma yang hari ini kita bahas apa? Al-Malik, penguasa. Penguasa itu dia pertama lintas apa tadi? Pertama lintas apa? Ruang. Nomor 2 lintas apa? Waktu. Nomor 3 lintas apa? Zahir maupun batin. Semuanya dalam genggaman Allah. Maka kalau kita langsung ke pusat, ini lebih menggaransi beres daripada kita ngurusi sing perkara-perkara kadang-kadang receh sing akhirnya malah jadi perdebatan. Ya itu diurus sebagai ikhtiar kita, tapi ke Allahnya harus lebih kuat lagi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapapun yang hari ini sedang punya perkara dengan siapapun, saya tanya misalkan urusan apa begitu, diunek-unek kita apa gitu. Terus kemudian dia langsung mendatangi orang sing unek-unek iki diparani ngomong. Wingi kae nang rapat ngomong apa? Jajal ngomong nang ngarepku. Saya tanya, kira-kira urusan selesai atau tambah panjang? Panjang. Tambah panjang, Pak. Kalau kita hanya nek ora pati kenal Gusti Allah malah tambah angel, Pak. Maka kita yang meluangkan waktu hanya 1 jam atau paling poles 1 jam lebih sedikit untuk mengenal Allah, itu sebenarnya mempersulit hidup atau meringankan hidup? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, terus nyambati karo Gusti Allah, sujud ya Allah, dia itu bilang begini ya Allah, padahal saya tidak melakukan apapun ya Allah. Cukuplah Engkau yang Maha tahu. Dan nek wis curhat karo Gusti Allah, ndak usah curhat di sosmed. Ana-ana curhat di sosmed tulisannya Gusti Allah mboten nandak-nandake wong lagi mumet kuwi. Insyaallah. Biasa saja dikau sujud, kan engkau istighfar sing kathah. Ketika hati sudah mulai sesek, istighfar. Kata kiai saya, nek ini kata kiai saya, bukan saya, tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Beliau tuh bikin pesantren gitu, kadang-kadang fitnah begini, fitnah begitu dan sebagainya. Kadang difitnah sesama kiai, kadang difitnah sama pengusaha, kadang ditoyak-oyak sama toko material dan sebagainya.
Padahal tidak pesan apa-apa, tiba-tiba sudah datang sendiri itu material segitu banyaknya, habis itu ditagi-tagi suruh dipercepat. Saya menyaksikan benar. Saya kira saya tidak akan melakukan kejadian yang sama. Hari ini ternyata persis. Ya Allah ya Rahman. Untung obat-obatnya sudah dikasihkan sama Pak Kiai saya. Apa itu obatnya? Suruh nekuk lidah. Nek dong pas lagi digawe rapi nak karo menuso, ojo nambahi dosa Pak. Jangan nambahi apa? Dosa. Karena kita maduni malah tambah apa? Dosa. Ampun. Nah, tekuk lidahnya, ucapkan Allah, Allah, Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah, Allah. Ayam Pak. Siji ayam. Lah tapi kan sana kan nanti masih terus mudhun wis ora. Kene sing penting kene eling di situ. Jangan memproduksi dosa, tapi produksilah apa? Ganjaran. Ganjaran apa? Pahala. Allah, Allah, Allah. Setelah itu Pak, kadang-kadang yang terjadi itu ajaib. Ujuk-ujuk wonge teko njaluk ngapura. Pernah terjadi seperti itu, betul? Jajal nek model mau parani wingi ngomong apa? Betul. Cetra? Cetra wila-wila? Understand? Nah. Wis ngerti yes barang wong Magelang kok. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang nomor berapa ini? 4. Berarti terakhir. Allah Al-Malik tanpa alif ya. Tanpa alif itu artinya Allah yang menjadi raja, atau Allah lah sang raja di raja. Allah lah hakikinya sang penguasa untuk setiap jenis makhluk. Setiap apa? Jenis makhluk. Orang yang paling paham masalah kesehatan namanya siapa? Dokter. Ya betul kan? Dokter. Kon dandani sepeda motor bisa enggak? Enggak bisa, karena dia hanya jenis dokter. Sesama dokter saja, satu dokter hewan. Itu begitu masuk dokter manusia terus kemudian dandani hewan itu kadang ya tidak nyambungan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita berdoa, misal kasih contoh, berdoa tentang orang atau keluarga, anak atau suami atau istri, karena dia sedang punya masalah dengan tetangga, itu tetangganya bernama siapa? Manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya penguasa manusia, tapi penguasa jenis makhluk, setiap jenis makhluk. Berarti masuk di sana adalah tumbuh-tumbuhan, masuk di sana adalah setiap jenis hewan. Masuk di sana termasuk hewan yang paling besar dan hewan yang kecil banget. Contohnya sing wingi kaya apa sing lebar rame-rame? Corona. Allah tetap menjadi sang penguasa. Alhasil setelah kita paham yang demikian ini, maka suka-suka Allah, kuasa-kuasa Allah menjadikan siapapun itu menjadi seperti apa, maka kita yang paham bahwa Allah lah yang maha kuasa, dekati dia, sebut asmanya. Nek habis baca Quran, buka pula halaman terakhir pas apa tadi? Asmaul Husna. Pelan aja. Nek lagi tergesa-gesa ya agak cepat. Nek orang-orang di pengajian dari sana sih, bukan yang sini, itu targetnya 1 juz. Targetnya 1 juz, tapi dapat 3 halaman ki Quran iki wis dilatih kurang piro gitu. Pengajian daerah sana. Nah, daerah sini gimana? Ya Allah. Quran dilatih. Ada enggak sing seperti itu cok ngelatih Quran? Ada atau tidak? Ada. Ya asal tidak ada lil ihanah mboten napa-napa. Disebutkan dalam Al-Minhaj itu, kitab Minhaj itu, orang boleh membuka Al-Quran menggunakan ludah asal tidak ada cara lain kala itu. Sama tidak ada niat untuk menghina. Ya.
Monggo nek saya daripada nganggo kuwi ya mending tak rotok tak angel sekedhi gitu. Tapi ndak apa-apa nek jenengan seret mung ya tadi tuh targetnya berapa? 1 juz untuk orang lembar. Dihitungi harus dilatih kira-kira tuh yo. HP ini selak muni. Bon dapat napa-napa pun sing penting istiqomah. Terus hari ini punya jadwal habis baca Quran, baca napa? Asmaul Husna yang sudah dipelajari, jangan tergesa-gesa bacanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Jangan bacanya 2 kali, bisa Al-Malik, bisa Al-Malik. Terus jenengan eling-eling kurang lebih isian ngaji ini. Tadi itu Al-Malik itu berapa dimensi tadi? 4. Bahwa Allah itu penguasa yang lintas ruang, terus lintas waktu, berikutnya lintas zahir batin, berikutnya lintas seluruh makhluk. Jadi wong nek bener kenal karo Gusti Allah, asline ngopo-ngopo ki malah tambah ayem. Nggih mboten? Demikian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Kalau nyun pangapunten ki nek ngaji rada enten guyone mboten napa-napa nggih. Silakan kalau ada pertanyaan monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ada istilah kalau kita sakit sebagai penembus dosa. Iya. Dosa yang menyebabkan sakit atau semua dosa? Iya. Ada lain? Silakan. Dua. Ibu-ibu, monggo silakan. Kalau agak mau tanya kok rotok malu, caranya begini. Ustaz, ada teman saya gitu langsung. Oh iya, silakan belakang. Monggo silakan yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nyun sewu. Panjenengan mireng napa mboten? Napa radi majeng napa niki kok? Mic-nya katoke pas pertemuan berikutnya mic-nya enggak pakai kabel pertemuan berikutnya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat apa? Ulat apa ular? Oh, ular. Ungket-ungket niku to. Nggih. Matur suwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat ular itu berarti ulat. Bawaannya pengen membunuh. Betul kan gitu ya? Itu bagaimana hukumnya? Secara simpel para ahli fikih mengatakan membunuh hewan yang membahayakan itu boleh. Membunuh hewan yang membahayakan itu boleh. Bahasanya sebenarnya bukan membunuh sih, menyingkirkan. Hewan yang membahayakan itu boleh. Bahkan kalau sampai membunuh pun boleh, tapi jangan menyiksa ya dengan cara dibakar atau iris sidik-sidik itu jangan. Lah sekarang kembali lagi, itu ulet atau ular itu bahaya atau tidak? Tanya saja sama ahli dokter, bahaya atau tidak? Bahaya. Kalau itu bahaya silahkan. Karena kan ada ular yang tidak bahaya, ya singkirkan saja. Yang bahaya. Dan ada sebagian bagi orang malah bukan bahaya, itu nduwiti. Lu betul atau tidak? Alhasil di sini hukumnya adalah hukum ijtihadi, hukum nisbiyah,
tergantung dalam kondisi apa, bagi siapa. Karena ilatnya kan nek bahasa usul fikih kan begini, al hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ada satu sebagian bidang hukum tersendiri yang dia hukumnya ada atau tidak ada, menjadi begini atau menjadi begitu, bergantung alasan yang kuat yang ada pada hal tersebut. Ya. Kalau bagi sebagian orang ternyata ulat itu tidak membahayakan, ya tidak usah dibunuh, tidak usah diapa-apain. Tapi bagi sebagian orang ngelihat ulat itu memang dia terancam, memang bahaya, ya silahkan dibunuh, tapi jangan disiksa, utik cut, rosok kurang, langsung kita set, langsung sekali mati, malah tidak apa-apa. Cetra wila-wila. Ini termasuk kasus ini juga termasuk ke kasus-kasus hewan-hewan yang lain. Ibu-ibu itu biasa mungsuwe coro. Mungsuwe apa? Padahal coro itu janjane ngapake to ya. Bau. Saya khawatir kan ora imbang toh. Mosok gara-gara mambu kok langsung dia kehilangan nyawa. Boleh jadi besok pagi dia pas mau akad nikah apa bisa nangis kabeh. Enggak, maksudnya begini Bu, nek memang tidak dengan membunuh itu bahaya tersebut bisa hilang, ya tempuh jalur itu. Wong paling yo lewat, serundul ngono kok yo nyawane ilang. Padahal kuwi asline meh mimiki anake sing ogah kan. Piye coba? Kalau itu ibu-ibu, lah suamine piye? Muri muni langsung golek maneh ngono. No. Nah, maksudnya tadi jelas ya, kalau memang menghilangkan bahaya dengan cara selain membunuh bisa ditempuh, lakukan cara itu. Tapi kalau caranya satu-satu cara membunuh, maka membunuhlah tanpa menyiksa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan yang justru pertama tadi apa kok kesupen gara-gara ulet tadi dulu. Oh ya, sakit. Jadi sakit bagi orang-orang umumnya orang ya selain Nabi ya. Nabi jelas maksum, tidak punya dosa. Kalau yang selain Nabi itu punya dosa. Dibahasakan mamin musibatin, tidak ada satupun musibah, ya. Atau dalam riwayatnya al-adha bahasanya sakit, ya. Sesuatu yang membuat sedih. Hatta syaukah, sampai itu sekedar tertusuk duri, kecuali itu adalah cara Allah mengampuni dosa. Jadi bahkan bukan hanya sakit tertentu, termasuk sakit hati, sakit pikiran, sakit yang lain, itu pun bagian dari cara Allah menghapus dosa. Saya tanya, yang namanya menghapus dosa itu karena Allah kejam atau karena Allah sayang? Sayang lah. Kan kita pernah ngaji, sama-sama ngaji di sini. Saya ulang dikit lagi ya. Setiap orang yang membaca la ilaha illallah, mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka password surga sudah dibuka. Alhasil setiap kita ini pasti masuk surga. Hanya kita ini punya dosa atau banyak dosa? Banyak dosa. Maka kalau masuk ke alam akhirat, surga itu tempat suci enggak? Tempat suci. Lalu kita punya kotoran bernama apa tadi? Dosa. Dibersihkan dulu di mana? Nah, ngerti. Dibersihkan di mana? Neraka. Enggak usah lama-lama lah, 1000 atau 2000 tahun. Pertanyaan saya, kalau kita pasti dibersihkan karena memang kita punya kotoran, itu sudah pernah memang layaknya. Maka mending dibersihkan di sana, yakni di akhirat berarti di neraka, atau mumpung di sini di dunia. Mumpung di dunia. Maka ada istilah yang namanya sakit, ada istilah yang namanya dirasani dan sebagainya. Setiap sakit-sakit seperti itu. Lah kalau ada orang punya jatah sakit, misalkan sakit hati atau sakit pikiran atau pokok hal-hal yang tidak
nikmatlah halal yang tidak menyenangkan. Sebut saja jatahnya 30 hari karena memang 30 hari ini adalah dosis yang tepat buat dosa-dosa yang masa lalu. Sebelum 30 hari dia sampai ke Jerman, dia sampai ke mana saja. Memang jatahnya 30 hari, dia sampai ke ini ke situ dan sebagainya. Kira-kira sebelum 30 hari selesai atau belum? Belum sembuh. Karena memang jatahnya berapa? 30 hari. Tapi bagi orang yang paham, karena 30 hari ini adalah proses penghapusan dosa, lalu ia langsung ambil posisi, ia bayar dosanya yang separuh menggunakan istighfar. Begitu tek loro langsung tobat. Jadi nanti pas berobat sudah ditemani oleh apa? Tobat. Langsung tobat, banyak istighfar, banyak sedekah sampai tobatnya ini sekira membayar separuh dari dosa-dosanya. Maka saya tanya, derita atau sakitnya tinggal berapa? Tinggal 50%. Kalau tadinya 30 hari berarti tinggal berapa? 15 hari. Dari situlah orang yang tobat, orang yang istighfar itu mempercepat hilangnya derita. Cetra wila-wila? Understand? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup, pertanyaan sudah cukup sudah. Ini jenenge kapan-kapan lagi santai gitu toh nek mau nonton ini di video di sama anak-anak saya itu loh di channel YouTube. Saya sendiri ndak ora pati ngerti YouTube ke panganan apa. Tapi anak-anak santri itu kadang-kadang direkam mawon. Nah, monggo silahkan ini direkam terus dimasukkan di YouTube ya. Channel milik pondok saya sendiri, pondok namanya Pondok Doa Q ya. Terus jerit bawah apa? Underscore TV. Nah, terus biasanya ini kalau ada kayak gini judulnya adalah Asmaul Husna apa tadi? Nanti silahkan dilihat saja, semoga bermanfaat. Di setel jenengan karo tinggal masak. Dadi aku kon ngomong jenengan pas masak mateng aku ora dikai. Atur suwun, terima kasih. Demikian semoga bermanfaat. Pas ya ini jam 8:30. Oh jam 8:30, jam 9:30 malahan ke. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعلنا ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadika sholihin, jadi hamba-hamba Engkau yang sholih sholihah ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, wa ya Allah wa auladana ya Allah, dan putra-putri kami ya Allah, min ibadikal muti'in, min ibadikal muttaqin, min ahlil ilmi wal khair ya Allah, terutama putra-putri kami, cucu kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah, min ahlil ilmi wal khair, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauh lebih baik daripada diri kami, jauh lebih solih solihah daripada diri kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, min ibadikal marzuqin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau anugerahi rezeki, rizqan halalan, rezeki yang halal, rizqan wasi'an, rezeki yang berlimpah, li ajlil ibadah, untuk bekal ibadah di tanah air ini sampai di tanah suci ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah,
min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali ini manfaat. Siapa yang ingin dapat ngaji seperti ini setiap hari, nanti setiap hari dikasih, itu catat nomor admin pondok. Jadi setiap hari pasti dikasih. Nek enggak nanti tak kirimi, khusus yang ini tak kirimkan ke grup sini. Tapi nek kepengen setiap hari dapat ngaji, saya setiap hari kan ngaji, terus audionya diambil, dikirim. Jenengan catat nomor ini, nek keberkenan, nek enggak ya enggak apa. Enggak ya. 0815. Itu nanti jenengan dimasukkan grup sepi, jadi enggak ada yang jualan pempes, enggak ada yang jualan. Fokus untuk ngaji aja gitu. 0815 7745 665. Ulang ya, 0815 7745 665. Kasih nama saja admin Pondok Doaku atau admin Ustadz Riyad gitulah, monggo. Nanti setiap hari dapat ya 0815 7745 665. Bun ya. Yang sudah masuk ya sudah, alhamdulillah. Nanti setiap hari mesti dapat ngaji. Insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi hari ini kita telah belajar Asmaul Husna. Asma Allah apa tadi? Al-Malik. Artinya apa? Sang pemilik sejati. Terus kemudian berikutnya apa? Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Allah Maha Penguasa atau Allah Raja di Raja. Berarti besok kita akan bahas apa ini ceritanya? Al-Quddus. Habis Al-Quddus As-Salam. Wah, pokoknya saya cuma pesen satu saja. Nanti nek biasa baca Quran ini kan wajah 5 juz. Nah, ini wajah 7 juz. Itu kalau habis itu saya pesan nanti jangan sampai lupa ya Bu. Terus dibaca itu Asmaul Husna. Yang biasa pakai syair silahkan pakai syair, yang cukup dibaca silahkan dibaca, dan yang sudah dipelajari direnungkan kembali. Kita hari ini berarti sudah membahas 5: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sama Al-Malik. Ya, tapi ini ada yang mengatakan jadi satu, Al-Malik sama Al-Malik jadi satu. Kita termasuk ngikut yang jadi satu. Berarti besok Al-Quddus. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sebenarnya besar kepada Ustaz Riyad yang sudah memberikan materi kajian kita pada malam hari. Dan insyaallah kajian kita pada Jumat pekan depan akan diisi oleh Ustaz Suwondo, SPDI MPD dari Lupa. Temanggung.